Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Metro Pagi kembali menyapa Anda di hari Rabu 20 Agustus 2014 bersama saya Sumiang dan saya Girang Ayunda. Hingga pukul 6 nanti kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan langsung saja kita awali Metro Pagi dengan sejumlah berita utama. Status pengamanan siaga 1 diberlakukan TNI dan Polri jelang digelarnya sidang putusan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi Kamis mendatang. Hampir 2.000 aparat kepolisian ditempatkan di sekitar gedung MK yang terbagi dalam 4 ring dan juga di pusat-pusat keramaian titik rawan fitnah. Calon Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya tidak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Koalisi Merah Putih juga akan berjuang di parlemen sebagai oposisi jika dinyatakan kalah oleh MK. Syarif Hasan akan mundur sebagai Menteri Koperasi dan UKM setelah terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Keputusan mundur sebagai Menteri karena undang-undang memang melarang rangkap jabatan, yakni menjabat sebagai Menteri dan Wakil Rakyat. Enam tahanan Mapolsek Batam Kota, Kepulauan Riau kabur melalui plafon ruang tahanan setelah merusak gembok pintu jeruji. Kaburnya 6 tahanan diketahui petugas jaga saat memeriksa seluruh tahanan di ruang tahan. 2 tim dibentuk polisi untuk memburu ke-6 tahanan yang kabur. Polres Siak Riau menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 7 orang anak-anak. 4 tersangka memperagakan 63 adegan pembunuhan dan mutilasi. Tersangka utama kasus ini, Muhammad Delvi, dibantu oleh Sofyan sebagai eksekutor. Tersangka lainnya, Dita Desmalasari, yang juga mantan istri Delvi, turut berperan membantu Delvi. Biasa mobil patroli Polsek Makassar Kota menjadi sasaran amukan warga setelah berusaha melerai 2 kelompok yang tengah bentrok. Polisi yang berusaha melerai menjadi sasaran amukan warga karena warga menolak mundur. Akibatnya 1 unit mobil patroli rusak terkena hantaman batu dan anak panah dari salah satu kelompok warga. Seorang polisi juga terluka karena terkena serpihan kaca mobil patroli. Warga bisa diredam setelah tim gabungan tiba di lokasi. Pasca bentrokan, polisi menyita sejumlah anak panah dan bom molotov. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan antar warga ini, namun polisi menduga bentrokan dipicu dendam lama antar 2 kelompok warga. Sebuah gudang pengemasan oli serta 7 bangunan di Karawang, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran ini melanda pabrik pengemasan oli di Desa Duren, Kabupaten Karawang. Api yang cepat membesar turut membakar 6 rumah dan sebuah musola yang berada di samping pabrik. Sebelumnya sempat terdengar suara ledakan dari dalam gudang. Belasan mobil pemadam langsung dikerahkan ke lokasi. Namun petugas mengalami kesulitan karena banyak benda-benda yang mudah terbakar di dalam gudang. Dugaan sementara kebakaran disebabkan tabung gas yang berada di gudang meledak dan membakar seluruh isi gudang, termasuk sebuah mobil box. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Marah akibat THR Idul Fitri yang belum dibayar, ratusan pekerja sawit di Musirawas Utara, Sumatera Selatan membakar 3 unit kantor perusahaan. Pembakaran 3 unit kantor PT Lonsum wilayah Bukit Hijau, Musirawas Utara, Sumatera Selatan dipicu belum dibayarnya THR sebesar Rp350.000 bagi para pekerja. Selain membakar, ratusan pekerja juga merusak sejumlah fasilitas kantor. Polres Musirawas AKBP Haidir
mengatakan dari hasil pendidikan para pekerja yang tidak dibayarkan uang THR-nya adalah mereka yang jam kerjanya tidak memenuhi aturan PT Lonsum. Sementara pekerja yang jam kerjanya mencukupi aturan, uang THR telah dibayarkan. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang melakukan perusakan dan membakar kantor. 2 peleton aparat gabungan masih disiagakan di area PT Lonsum agar tidak terjadi serangan susulan. Mirsa, mobil dinas yang ditumpangi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditabrak mobil yang sedang dikendarai warga asal Prancis. Tabrakan terjadi di Jalan Raya Siranda, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa bermula saat rombongan gubernur yang sedang melaju pelan tiba-tiba ditabrak oleh mobil VW yang dikendarai oleh seorang warga negara Prancis, Arnold, beserta keluarganya. Sebelum menabrak mobil dinas Ganjar, Arnold yang kehilangan kendali sebelumnya menabrak mobil lain. Karena kaget, ia pun membanting setir dan justru menabrak mobil yang ditumpangi oleh Ganjar. Ganjar yang ditemui di ruang kerjanya selesai insiden kecelakaan ini mengaku terkejut, namun ia memilih langsung meninggalkan lokasi dan menyerahkan insiden ini di tangan pihak kepolisian. Saya kaget karena mobil itu tak delok. Karena saya suka pengen VW dari dulu kan pengen VW, aku kan beli VW ya, mobilnya asik gitu. Tapi tiba-tiba sudah jalan mau ke sana, cukup loh kok VW ini malah nabrak. Saya dulu, wah kok serius gitu. Ditanyain tadi sama staf saya, dia kayaknya rada stres. Pemirsa, turis asing korban selamat kapal wisata di Bima, Nusa Tenggara Barat mengamuk di hotel tempat mereka diinapkan. Mereka meminta agar segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing karena mengaku tidak tahan pasca selamat dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Belasan turis asing yang menjadi penumpang kapal tenggelam mengamuk di hotel tempat mereka diinapkan pasca mendapat perawatan intensif di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Bima, Nusa Tenggara Barat. Para turis ini mengaku tidak nyaman dan bertahan di hotel lantaran ingin secepatnya pulang ke negaranya meski rencana perjalanan wisata mereka masih lama. Para penumpang selamat ini kemudian diberangkatkan dari hotel penginapan menuju Bandara Bima. Sebagian dari mereka ada yang tujuan Bali dan Jakarta dengan diberangkatkan 10 turis ini, sisa WNA yang masih tersisa dan diinapkan di penginapan serupa sebanyak 8 orang dan 5 WNI yang merupakan 4 ABK dan seorang pemandu wisata. Pencarian 2 korban tenggelamnya kapal di perairan Sangian Api Bima, NTB masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. 2 korban hilang merupakan warga negara Spanyol. Petugas masih mencari 2 korban kapal wisata Vercase bernama KM22 yang tenggelam 16 Agustus lalu. Keduanya adalah warga negara Spanyol bernama Victor dan Josh. 2 orang masih kita lakukan pencarian. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh Basarnas, gabungan semua termasuk Polair, kemudian Angkatan Laut juga ikut bersama-sama. Pemandu wisata yang juga menjadi salah satu korban selamat menuturkan, saat kejadian kapal ini mengangkut 20 wisatawan asing dan 4 ABK. Namun saat di tengah samudera cuaca memburuk. Kapal pun hilang keseimbangan karena diterjang ombak besar. Dari 25 penumpang, 23 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Tapi saya hubungi kontak dengan lain perusahaan, saya kasih tahu, tolong saya jemput saya kerahkan di masyarakat daerah yang bisa jemput kita. Tapi nyatanya tidak ada pertolongan. Itulah yang buat mereka keberatan. Dikira saya tidak melaporkan. Kapal ini merupakan kapal wisata yang berangkat dari Lombok NTB menuju Labuan Bajo NTT. Tiap penumpang dikenakan tarif Rp1.750.000. Dalam pelayaran selama 4 hari, kapal ini singgah di beberapa pulau wisata. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Ikra Hadiansyah, Metro TV. Ya, dan kami akan kembali dengan informasi lain usai jeda pariwara berikut ini, di antaranya. Calon Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya tidak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai pariwara.
Kembali di Metro Pagi, pemirsa, status pengamanan siaga 1 diberlakukan TNI dan Polri jelang digelarnya sidang putusan gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi Kamis mendatang. TNI maupun Polri mengaku siap mengamankan jalannya sidang putusan gugatan hasil Pilpres. Sidang putusan gugatan hasil pemilu presiden akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus mendatang. Baik TNI maupun Polri siap mengamankan jalannya sidang. Kapolri Jenderal Sutarman mengerahkan 22.000 personil polisi untuk mengamankan jalannya sidang. Hampir 2.000 aparat kepolisian akan ditempatkan di sekitar gedung MK yang terbagi dalam 4 ring dan juga di pusat-pusat keramaian titik rawan lainnya. Pengamanan diperketat untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, mengingat adanya potensi gerakan massa dari pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres. Mulai tanggal 19 ini kita mempertebal. Yang kemarin itu 3 ring, 1, 2, dan 3. 1 di dalam MK, 2 di halaman, 3 di jalan MK. Dan kita tambah lagi ring keempatnya, kita siapkan personil kita di sana. Dan saya sudah tarik dari 7 Polda dengan kekuatan 2.100 personil kita untuk mengamankan di MK dan beberapa titik-titik lainnya. Polri mendapat dukungan penuh dari TNI, tak kurang dari 23.000 pasukan TNI akan diturunkan, bahkan seluruh anggota TNI juga bersiaga dan siap mengamankan hasil putusan MK. Panglima TNI pun menghimbau agar massa tidak melakukan hal negatif hingga menimbulkan tindakan anarkis. Saya dengan Kapolri sudah menyiapkan rencana-rencana. Berikutnya Kapolda dan Pangdam Jaya juga sudah memahami apa yang kita inginkan. Semua pasukan nanti terdeploy dengan baik. Kita mengantisipasinya pada kondisi yang terjelek. Saat pengumuman sidang MK 21 Agustus mendatang, banyak pihak berharap seluruh proses berjalan lancar. Siapapun yang menang atau kalah dalam sengketa Pilpres kali ini. Tim Liputan Metro TV. Mahkamah Konstitusi menerima alat bukti dari KPU. Jika alat bukti yang diserahkan kurang lengkap akan menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres pada Kamis lusa. Alat bukti yang diangkut dengan 21 truk fuso dari KPU ini memakan tempat sejumlah ruangan di gedung MK. Alat bukti ini terdiri dari proses alat bukti penyanggah permohonan pemohon pasangan Prabowo Hatta, alat bukti lanjutan menyanggah perbaikan permohonan, dan terakhir alat bukti atas perintah majelis hakim. Alat bukti ini antara lain berupa dokumen daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB, daftar pemilih tetap atau DPT, formulir C1, formulir A5, berita acara rekapitulasi, formulir keberatan dari pasangan calon, dan surat-surat rekomendasi. Sekjen MK Janedri M. Gafar menyatakan Selasa pagi menjadi tenggat akhir penyerahan alat bukti dari para pihak, termasuk KPU, sesuai dengan perintah Majelis Hakim MK. Apabila dalam pengkajian masih ditemukan alat bukti yang kurang lengkap, maka akan dipertimbangkan pada hasil putusan MK yang diumumkan pada Kamis esok. Tidak lengkapan itu jadi akan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Begitu, kita kan tidak bisa dong memaksakan Anda, ini lengkapi. Kemudian setelah masuk, kan kita lihat, loh ini belum lengkap, dikembalikan lagi, suruh lengkapi lagi. Lah kapan ini proses akan berakhir? Akan dijadikan salah satu pertimbangan. Keterangan saksi, iya. Alat bukti, iya. Keterangan ahli, ya. Keterangan Bawaslu, ya. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres tahun 2014 membuat 9 hakim dan pihak terkait lembur. Ya, tidak tanggung, mereka bahkan menginap di gedung MK. Seperti apa tempat beristirahatnya para hakim? Ini dia liputan Maulin Nasria dan juru kamera Ade Permana. Mahkamah Konstitusi belakangan ini disibukkan dengan sidang gugatan yang berkaitan pencoblosan pemilihan presiden dan juga wakil presiden dari hasil 9 Juli lalu. Dampaknya hampir seluruh para hakim ini terpaksa harus menginap di gedung MK karena usai rapat mereka atau usai sidang mereka juga harus menggelar rapat tertutup antar para hakim untuk membahas hasil sidang. Nah, untuk menunjang kinerja para hakim tersebut, Mahkamah Konstitusi menyediakan ruang untuk beristirahat para hakim karena mereka beristirahat di gedung MK sendiri, dan seperti inilah suasana di ruang istirahat salah satunya
yaitu adanya satu buah kasur, kemudian lemari, tempat untuk beribadah, juga adanya meja makan, dan adanya lemari es yang tujuannya untuk memberikan sedikit waktu untuk beristirahat bagi para hakim ketika mereka lelah, dan biasanya para hakim ini baru selesai menggelar rapat tertutup membahas sidang gugatan pemohon ini hingga pukul 2 dini hari, dan mereka akan melanjutkan kembali sidang pada pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Oleh karena itu mereka lebih memilih untuk menginap saja di gedung MK agar kualitas dari fisik mereka juga tetap terjaga. Dan tidak hanya disediakannya ruang istirahat di gedung MK ini, sejumlah dokter juga disiapkan untuk mengontrol seperti apa kondisi fisik para hakim selama proses sidang berlangsung hingga hari Kamis yang merupakan sidang putusan dari sidang gugatan mengenai pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Dari Jakarta, Maulin Nasria, Ade Permana, Metro TV. Calon Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung jika gugatannya tidak dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Prabowo juga mengaku telah menyiapkan tim dan strategi jika dalam tanggal 21 Agustus mendatang gugatannya dimentahkan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Halal Bihalal Prabowo dan Koalisi Merah Putih di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa. Hadir dalam kesempatan acara ini para petinggi Koalisi Merah Putih diantaranya dari Gerindra, PKS, PAN, P3, Golkar, dan Ketua Koalisi Merah Putih Jawa Barat yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kita juga masih ada jalan bisa menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN. Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung, dan kekuatan politik kita juga masih sangat kuat. Kita punya kekuatan di DPR RI dan di DPRD seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa mengaku siap dengan hasil putusan MK. Sementara itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali yang merupakan pendukung Prabowo Hatta memastikan kubu mereka akan berlapang dada jika gugatan mereka ditolak. Tidak lama lagi hasil sengketa Pilpres akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Cawapres Hatta Rajasa pun menyatakan siap dengan putusan MK dan akan menghormati apapun hasilnya. Itu kan proses yang konstitusional, semuanya harus siap. Apapun itu ya Pak? Apapun juga harus dilakukan. Ya, oke. Sementara itu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Surya Dharma Ali, yakin gugatan sengketa Pilpres akan diterima MK. Namun jika ditolak, Prabowo Hatta akan menerima dengan lapang dada dan akan tetap menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu P3 dengan seluruh partai-partai Koalisi Merah Putih berharap keputusan MK mengabulkan seluruh tuntutan tim Prabowo Hatta. Tetap perdamaian, persaudaraan itu diutamakan, ya. Tetap itu diutamakan. Dan saya tahu persis Pak Prabowo juga mengutamakan ketenangan, kedamaian, dan persaudaraan sesama bangsa tetap utuh. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada kekerasan-kekerasan yang bakal merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetap tidak ada hal-hal seperti itu, ya. Sebelumnya keputusan KPU pada tanggal 22 Juli menetapkan pasangan Jokowi JK sebagai pemenang. Namun Capres Prabowo Subianto menolak keputusan KPU tersebut dan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya hasil sengketa Pilpres akan diumumkan pada 21 Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV.
Sejumlah partai pendukung Prabowo Hatta diakui Joko Widodo ingin bergabung mendukung koalisi Jokowi JK. Pembicaraan koalisi akan semakin intensif usai putusan Mahkamah Konstitusi. Demokrat sama PAN yang akan bergabung. Apanya? Yang akan bergabung ke koalisi dalam proses. Dua partai itu aja. Betul, dalam proses. P3 sama Golkar gimana, Pak? P3 sama Golkarnya nggak salah ini, Pak? Ya, kan masih ada problem internal. Presiden terpilih Jokowi memberi sinyal jika setidaknya sudah ada sejumlah partai non-koalisi yang memberi tanda ingin merapat ke koalisi Jokowi JK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Puan Maharani, yang menyebutkan setidaknya ada 3 partai yang sudah berkomunikasi informal dengan koalisi, yakni Partai Demokrat, PAN, dan P3. Komunikasi ini akan semakin intensif usai adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi 21 Agustus mendatang. Kalau kemudian sudah ada sinyal antara Demokrat dan PAN untuk bergabung dengan kami, ya saya mengucapkan alhamdulillah kalau memang itu bisa terjadi dan terrealisasi. Kita lihat lagi lah siapa. Ya mudah-mudahan teman P3 dan yang lain-lain. Kami berharap bahwa setelah tanggal 21 memang akan terjadi komunikasi yang lebih intensif, bahwa hari-hari ini sudah dilakukan komunikasi secara informal. Kami tetap melakukan komunikasi itu supaya bisa terjaga dan terjalin hingga nanti pasca keputusan MK yang akan datang. Puan menyebut baik adanya dukungan partai-partai non-koalisi yang ingin turut bergabung dalam koalisi Jokowi JK. Karena semakin banyak partai yang merapat, maka dinilai makin menguatkan posisi Jokowi JK di tingkat eksekutif maupun legislatif pada pemerintahan berikutnya. Dari Jakarta, Dwi Nindra Widyastuti, Dismas Ludi, Metro TV. Tetap di Metro Pagi pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi untuk Anda. Ya, ini di antaranya Syarif Hasan akan melepaskan jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM karena terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Anda kembali di Metro Pagi, pemirsa. Menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagian kader P3 menghendaki segera digelar muktamar untuk mengubah dukungan koalisi. Namun Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali, menegaskan P3 tetap mendukung koalisi Merah Putih dan tidak akan menggelar yang muktamar. Kader-kader senior Partai Persatuan Pembangunan mendesak pelaksanaan muktamar partai. Mereka menyatakan hasil Mukernas Partai menetapkan muktamar akan digelar sebulan setelah Presiden terpilih ditetapkan. Dan salah satu tema bahasan dalam muktamar adalah pergeseran arah dukungan partai. Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengatakan P3 akan tetap berada di koalisi Merah Putih. Mantan Menteri Agama ini juga menyatakan partai berlambang Ka'bah ini baru akan menggelar muktamar setelah Presiden baru dilantik pada Oktober mendatang. Keputusan institusi yang jadi pegangan, bukan keinginan pribadi-pribadi. Ya. Tapi artinya kalau misalnya ada segera muktamar dilakukan gimana, Pak? Ada permintaan-permintaan desakan muktamar dilakukan? Tadi saya sudah katakan, ya, bagi mereka yang ingin cepat-cepat muktamar, bisa kita laksanakan pada tanggal 22 Oktober. Biasanya kan pemerintahan baru itu dilantik pada tanggal 22 Oktober biasanya. Jadi kalau tanggal 22 Oktober pagi pemerintahan baru terbentuk, maka 22 Oktober ba'da zuhur bisa kita laksanakan muktamar. Kemelut di tubuh P3 meruncing saat Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Menjelang keputusan MK, desakan untuk mengubah arah koalisi pun kembali memanas. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu Partai Golkar telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan pencalonan 3 kader Golkar dari anggota legislatif. Langkah petinggi Golkar itu diprediksi akan kembali memanaskan situasi internal partai berlambang beringin itu.
Hingga kini Partai Golkar masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan surat yang telah ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar dan dikirimkan kepada KPU perihal permohonan pencoretan 2 nama kader Golkar yaitu Nusron Wahid dan Agus Gumiwang dari daftar calon anggota DPR terpilih. Artinya kalau KPU menyetujui surat tersebut, maka kedua anggota Golkar tersebut, kedua anggota DPR terpilih tersebut tidak dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti. Mantan kader Golkar Pumpidah Hidayatullah beranggapan surat Golkar tersebut merupakan langkah otoritarian dari Ketua Umum Partai Golkar. Bersama Nusron Wahid dan Agus Gumiwang, Pumpidah adalah kader Golkar yang diberhentikan karena mendukung Jokowi JK pada Pilpres 9 Juli silam. Kalau partai di manage kemudian seperti ini, ya ini partai bisa hancur ke depan. Makin menciut, makin banyak orang yang tidak tertarik dengan partai seperti ini kan. Seharusnya partai itu dibangun untuk banyak menyerap dukungan. Ya. Menyerap dukungan itu ya termasuk siapapun kadernya, walaupun berbeda mungkin diberikan sanksi, tapi tidak berdampak sesuatu yang fatal seperti ini. Gitu. Langkah petinggi Golkar dengan menyurati KPU ini dinilai pengamat politik Burhanuddin Muhtadi akan semakin membuat situasi internal Partai Golkar memanas. Burhan memprediksi akan ada perlawanan dari faksi pendukung Nusron Agus. Terutama Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, kita tahu adalah caleg terpilih dengan suara terbanyak di dapil mereka masing-masing, tentu makin memperuncing suasana. Setidaknya yang bertarung bukan Agusnya saja atau Nusron Wahidnya saja, tetapi representasi faksi yang selama ini bertentangan dengan Abu Rizal Bakri. Jadi akan semakin terbuka kemungkinan terjadi semacam perang Bratayuda ya, di dalam internal Partai Golkar. Senin kemarin KPU mengaku telah menerima surat dari Partai Golkar terkait surat pemecatan dan permintaan pencoretan 2 nama kader Golkar. KPU akan segera melakukan rapat pleno untuk mengkaji dan membahas surat dari Partai Golkar ini setidaknya sebelum pelantikan anggota DPR terpilih 1 Oktober nanti. Tim Liputan, Metro TV. Syarif Hasan akan melepaskan jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM karena terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2009. Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini saat ditemui di Jakarta pada hari Selasa. Syarif Hasan mengaku keputusannya untuk mundur bukan karena ada intervensi dari pihak manapun, baik dari partai maupun individu, karena undang-undang memang melarang rangkap jabatan, yakni menjabat sebagai Menteri dan Wakil Rakyat. Namun mundurnya Syarif Hasan masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum. Syarif Hasan bersama menteri lain dari Partai Demokrat yang juga akan menjadi anggota Dewan seperti Menteri SDM Jero Wacik dan Menteri Perhubungan Mangindaan akan bersamaan mengajukan pengunduran diri sebagai menteri. Enggak, kita tunggu ke SK dari Presiden dulu. Ya. Ada SK pengangkatan, ya kan? SK pengangkatan sebagai anggota DPR, kemudian nanti dari situ kita mengundurkan diri. Itu kapan Pak kira-kira pengunduran diri? Ya kira-kira antara tanggal 10, kurang lebih tanggal 10 lah, 10 September. Partai Golkar dan PDI Perjuangan disinyalir akan mengajukan masing-masing 4 nama kadernya untuk bertarung meraih kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Pengamat menilai posisi Ketua DPR adalah posisi strategis, namun pemenangnya disesuaikan dengan kondisi internal partai tersebut. Hingga saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri belum memutuskan siapa kader Golkar yang akan maju bersaing menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut ada 4 nama yang dipersiapkan untuk bertarung mengisi Ketua DPR. Ada beberapa kader yang dari segi kualitas, pengalaman, kemudian integritas itu layak didorong untuk menjadi pimpinan DPR. Di antaranya adalah Pak Setia Novanto. Tapi selain itu kan ada juga nama-nama seperti Pak Agun Gunanjar Gunarsa. Ada juga figur-figur senior seperti Pak Erlangga Hartarto, Pak Ade Komarudin. Sementara itu, sebagai partai politik pemenang pemilu 2014, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengatakan PDIP sudah menyiapkan 4 nama yang akan disaring untuk maju bertarung meraih kursi Ketua DPR. Memang sedang mempersiapkan 4 orang dari seluruh anggota DPR terpilih untuk menduduki pimpinan DPR, pimpinan MPR. Di media muncul nama Mbak Puan, saya kira wajar. Ya, Ketua DPP bidang politik. Pengamat
Pengamat politik berpendapat, partai politik pemenang pemilu ataupun pemegang kursi terbanyak di parlemen memiliki peluang yang sama mendapatkan kursi pimpinan DPR. Namun, permasalahan internal partai politik juga menjadi indikator sukses tidaknya partai politik mengusung kadernya. Ini tidak seperti pemilu presiden, gitu ya. Ini pemilihan lebih ditentukan oleh patronase politik di masing-masing partai. Untuk pemilihan ketua DPR itu kan ditentukan oleh soliditas partai pengusung. Jabatan ketua DPR penting, sekalipun keputusan diambil secara musyawarah atau kolektif bersama anggota DPR, karena dia merupakan juru bicara dalam tanda kutip atau speaker dari aspirasi anggota DPR yang lain. Peluang kader parpol meraih kursi pimpinan di parlemen juga bisa dilihat dari faktor kedekatan kader tersebut dengan pucuk pimpinan partai politik. Tim Liputan, Metro TV. Kami masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, KPK berjanji menindaklanjuti pengakuan Yulianis yang menyebutkan adanya pemberian uang kepada politisi PKS Fahri Hamzah dan Ketua DPR Marzuki Ali. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara. Hamzah dan Ketua DPR Marzuki Ali. Menanggapi kesaksian Yulianis, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti pengakuan Yulianis tersebut pasca putusan vonis telah dijatuhkan kepada Anas Urbaningrum, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Adnan Pandu menjelaskan semua informasi yang muncul dalam persidangan akan didalami KPK, apalagi suatu fakta baru di pengadilan. Adnan menegaskan jika pengakuan Yulianis masuk dalam amar putusan Anas Urbaningrum, terdakwa korupsi Hambalang, maka hal itu sudah dapat dijadikan suatu alat bukti. Pengakuan kemarin itu diungkapkan di persidangan. Kita berharap kalau bisa didalami lebih lanjut yang bersangkutan dan BAP lebih bagus. Artinya apakah ada? Ya kan kita kalau satu saksi kan bukan saksi Pak. Artinya apakah memang ada alat bukti material lain dari adanya aliran dana itu? Belum. Nama politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah terseret dalam kasus Hambalang. Dalam sidang kasus Hambalang kemarin, mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis mengaku telah menyerahkan uang sebesar $25.000 kepada Fahri Hamzah. Nama Fahri Hamzah muncul dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sports Center Hambalang di Pengadilan Tipikor Senin sore. Salah satu saksi yang juga merupakan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group, Yulianis, mengaku menyerahkan uang sebesar $25.000 Amerika kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pada 30 Oktober 2010. Hal itu dilakukan atas perintah atasannya Muhammad Nazarudin. Namun menurut Yulianis, saat menerima, Fahri tidak menandatangani bukti kas keluar. Dalam dokumen hanya tercatat inisial FAH dan dana keluar dicatat sebagai uang muka pembelian mobil. Sama Pak Nazar disuruh bawa uang $25.000. Setelah sampai di atas itu ada Bapak Fahri Hamzah. Dulu saya tidak tahu dia itu siapa, tapi setelah lihat di TV ternyata adalah Pak Fahri Hamzah yang dari PKS. Pak Fahri suatu itu tidak bicara apa-apa. Saya memberi amplop itu ke Pak Fahri, tapi tidak di tangannya Pak Fahri, adalah di meja di depan Pak Fahri. Terus saya minta Pak Nazar, saya minta Pak Fahri tanda tangan dalam bukti kas keluarnya. Terus katanya Pak Fahri Hamzah cuma senyum aja. Sementara itu Fahri Hamzah belum bisa dimintai keterangan resmi terkait hal ini. Satu-satunya tanggapan Fahri hanya melalui akun Twitternya @FahriHamzah pada Senin malam. Dalam kicauannya, Fahri meminta Nazar dan Yulianis mengklarifikasi tentang kehadirannya di Wisma Permai. Ia mengaku heran namanya tiba-tiba terseret setelah hampir 5 tahun kasus Hambalang bergulir. Tim Liputan, Metro TV.
Sementara itu, anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan kesaksian Yulianis pada sidang kasus Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum hanyalah klaim sepihak Yulianis. Hidayat menegaskan Yulianis hanya diminta menyiapkan uang dan tidak menyerahkan uang kepada Fahri Hamzah. Yulianis tidak pernah menyebut Pak Fahri kemudian menerima uang itu atau mengambil uang itu. Itu harus clear. So, kalau kemudian disimpulkan Pak Yulianis memberi uang kepada Fahri, seolah kan Fahri yang menerima uang itu. Yulianis tidak pernah mengatakan itu dalam persidangan. Jadi jangan rekan-rekan media membuat kesimpulan sendiri. Ya, jadi sekali lagi Yulianis tidak pernah mengatakan Pak Fahri menerima uang. Yang dikatakan adalah bahwa dia diperintahkan untuk menyiapkan uang itu kemudian ditaruh di atas meja, Fahri diminta tanda tangan, Fahri tidak tanda tangan, yang oret-oret nanti adalah Nazar. Tapi sekali lagi yang penting juga adalah Pak Fahri sudah memberikan klarifikasi bahwa dia tidak pernah datang ke kantor Permai Group itu. Ya, dan selain nama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Ali juga disebut sebagai penerima dana Hambalang. Marzuki Ali disebut menerima $1 juta Amerika dari M. Nazarudin. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Aksanul Kossasi, tudingan Yulianis bukanlah hal baru dan hal itu telah berulang kali dibantah oleh Marzuki Ali. Aksanul yang menjadi kolega dan tim sukses Marzuki saat Kongres Partai Demokrat di Bandung menegaskan tidak pernah mendengar adanya kabar bagi-bagi uang dari Nazarudin. Meski demikian, ia tetap berharap KPK tetap menyelidiki pernyataan Yulianis itu. Sebelumnya, dalam sidang perkara mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Yulianis mengungkapkan sejumlah pihak telah menerima uang dari perusahaan milik Nazarudin, termasuk Marzuki Ali yang menerima $1 juta Amerika pada tanggal 11 Januari 2010. Saya berharap tentunya KPK segera menindaklanjuti hal ini agar ini semuanya menjadi jelas. Apakah betul Pak Marzuki menerima uang $1 juta? Itu adalah uang yang menurut saya cukup banyak. Dan yang pasti Kongres di 2010 pada saat itu saya sebagai tim sukses saya tidak membagi-bagikan uang dan saya juga tidak menerima uang walaupun saya sebagai PLT Ketua DPC Sumeneb pada saat itu. Atau bisa jadi saya tidak dilibatkan, kan bisa jadi begitu. Kembali di Metro Pagi, pemirsa, 6 tahanan Mapolsek Batam Kota Kepulauan Riau kabur melalui plafon ruang tahanan setelah merusak gembok pintu jeruji. Kasus ke-6 tahanan yang kabur pertama kali diketahui petugas jaga saat memeriksa seluruh tahanan di ruang tahanan. 6 tahanan yang kabur merupakan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dan kasus perampokan. Polisi membentuk 2 tim untuk memburu tahanan yang kabur. Polisi juga menghimbau ke-6 tahanan segera menyerahkan diri, sementara anggota polisi yang berjaga saat kejadian telah diperiksa di Propam Polda Kepri. 3,6 kg ganja dan alat hisap sabu ditemukan polisi saat melakukan razia lanjutan di kampus Universitas Jakarta. Polisi juga mengamankan seorang karyawan yang diduga anggota jaringan pengedar narkoba. Dengan dibantu 2 ekor anjing pelacak, petugas gabungan Polres Jakarta Selatan dan Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta menyisir dan menggeledah sejumlah ruang kegiatan mahasiswa dan gedung serbaguna kampus Universitas Nasional. Dari hasil penyisiran ditemukan 3,6 kg ganja, alat hisap sabu, sebuah timbangan digital, bom molotov, senjata tajam, dan alat kontrasepsi. Rektor UNAS Barmawi Putra mengatakan penyisiran kembali dilakukan untuk menciptakan kampus yang bebas dari narkoba serta pengembangan dari temuan barang bukti narkoba sebelumnya. Target operasi bukan hanya mahasiswa, melainkan juga seluruh sivitas akademika UNAS. Dan dalam penyisiran ini petugas memeriksa seorang karyawan magang yang diduga anggota jaringan peredaran narkoba dalam kampus UNAS. Dikeluarin, Mbak. Timbangannya dikeluarin. Tadi emang di kantong plastik gitu ya, Mbak? Iya, di kantong plastik. Polres Siak Riau menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi. Rekonstruksi sengaja tidak dilakukan di tempat kejadian untuk menghindari kemarahan keluarga korban dan amukan warga. 4 tersangka kasus mutilasi, 3 korban anak di markas Polres Siak memperagakan 63 adegan pembunuhan dan mutilasi. Tersangka utama kasus ini Muhammad Delvi
Dibantu oleh Sofyan sebagai eksekutor, tersangka lainnya Dita Desmalasari yang juga mantan istri Delvi turut berperan membantu Delvi. Berdasarkan pengakuan tersangka Delvi, mutilasi untuk memenuhi persyaratan menjadi dukun. Sementara organ tubuh korban dijual ke warung makanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 4 tersangka membunuh 7 korban secara terpisah, yakni di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Dua tersangka pembunuh Ade Sara, mahasiswi Universitas Bunda Mulia menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Kedua tersangka yang merupakan mahasiswa rekan korban diancam dengan pidana seumur hidup. Setelah mendekam 5 bulan di tahanan, penyidik kepolisian dan kejaksaan sidang kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Bunda Mulia Ade Sara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa. Kedua tersangka Hafid dan Ashifa hadir dengan agenda mendengarkan dan dakwaan dari jaksa. Jaksa mendakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sementara kedua orang tua Ade Sara yang turut hadir di persidangan berharap majelis hakim memvonis hukuman setimpal kepada kedua tersangka pembunuh anaknya. Bahkan sang ayah berencana mendatangi Kompolnas karena penanganan kasus ini molor hingga 5 bulan sebelum disidangkan. Saya bersama istri saya mempersiapkan mental kami untuk menghadapi sidang perdana ini. Kemudian bersama penasihat hukum kami melakukan upaya mendatangi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Kenapa kami mendatangi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan? Pertama karena proses sidang juga sangat lama. Kemudian kami ada kekhawatiran karena melihat atau membaca berita yang selama ini beredar bahwa kasusnya sepertinya mulai bergeser. Kasus pembunuhan Ade Sara menjadi perhatian publik karena sang pelaku Ahmad Al-Hafid adalah mantan kekasihnya. Ade Sara, seorang mahasiswi Universitas Bunda Mulia Jakarta, dibunuh dengan cara dianiaya dan dibuang di Tol Bintara, Bekasi Timur. Penyidik kepolisian menyimpulkan kasus ini bermotif asmara. Belum hilang dalam ingatan peristiwa pembunuhan mahasiswi Universitas Bunda Mulia Ade Sara. Setelah 5 bulan berada dalam penanganan kepolisian dan kejaksaan negeri, kini kasus pembunuhan Ade Sara memasuki tahap persidangan. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik pada awal Maret lalu, lantaran sang pelaku pembunuhan adalah mantan kekasih Ade Sara, Ahmad Al-Hafid, dan dilakukan bersama kekasihnya Ashifa Ramadhani. Adapun motif pembunuhan masalah percintaan. Hafid dan Syifa pun menjadi tersangka dengan sejumlah bukti yang ada. Salah satunya alat kejut listrik untuk melemaskan Ade Sara. Awalnya Ade Sara ditemukan tak bernyawa di Tol Bintara kilometer 41 Bekasi Timur, Jawa Barat. Pasangan Hafid dan Syifa diketahui memukul dan menganiaya hingga Ade Sara tak sadarkan diri dan meninggal di mobil Hafid setelah dikejutkan dengan alat setrum dan mulut Ade Sara disumpal kertas. Penganiayaan ini dilakukan di sepanjang jalan sejak titik pertemuan Hafid dan Ade Sara di wilayah Jakarta Selatan hingga wilayah Jakarta Timur menuju ke titik pembuangan Ade Sara di Tol Bekasi Timur, Jawa Barat. Atas kasus ini Hafid dan Syifa dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lain sesaat lagi, di antaranya unjuk rasa warga kota Ferguson, Amerika Serikat belum usai. Bahkan terus memanas, warga mendesak kasus berbau sara ini ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kita lihat informasi dari mancanegara. Rangkaian serangan udara Israel kembali menyerang Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Serangan ini sebagai respon atas tindakan Hamas yang kembali meluncurkan roketnya. Kepulan asap tebal membumbung tampak di langit kota Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Serangan udara Israel ini terjadi hanya beberapa menit setelah pejuang Hamas menembakkan 3 roketnya ke wilayah Israel. Serangan ini otomatis mengakhiri gencatan senjata sementara dan menjadi batu sandungan bagi perundingan damai yang sedang berlangsung.
Sementara itu, dalam sebuah wawancara di Moskow, Ketua Juru Runding Palestina Said Erekat mengatakan Palestina mendapat dukungan dari Rusia. Sejumlah isu dibahas antara Palestina dan Rusia, diantaranya tentang upaya mewujudkan negara Palestina berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Pesawat tempur Amerika Serikat menyerang kelompok ISIS dengan 15 serangan udara. Gempuran ini merupakan kerjasama Amerika dengan Irak untuk melawan penguasaan kelompok ISIS di Irak Utara. Pesawat pengebom dan pesawat tak berawak milik Amerika menghancurkan 9 titik posisi ISIS di sekitar bendungan Mosul. Sebelumnya di wilayah ini pasukan Kurdi juga berperang melawan kelompok ISIS. Tercatat selama 3 hari terakhir, Amerika menggempur pasukan ISIS sebanyak 35 kali. Gempuran ini atas permintaan pemerintah Irak untuk membantu melawan pasukan ISIS. Selain itu, misi serangan di kawasan Irak Utara ini untuk melindungi pengungsi kelompok minoritas Yazidi dan melindungi fasilitas atau aset Amerika. Serangan ini juga untuk mencegah ISIS bergerak menguasai kota Arbil. Mirsa, aktor JC Chan yang juga merupakan anak dari aktor Jackie Chan ditahan polisi di kota Beijing, Tiongkok karena tersangkut kasus narkoba. Ya, dan informasi tersebut kami rangkum dalam Kilas Internasional berikut ini. Tujuh orang terluka setelah sebuah mobil hari Senin waktu setempat menabrak restoran cepat saji di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ketujuh korban langsung dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah kecelakaan. Salah seorang korban adalah anak berusia 5 tahun yang mengalami luka serius di bagian kepala. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, polisi juga belum merilis identitas pengemudi mobil. Badai salju sejak hari Minggu menerjang kawasan Mexico City, Meksiko. Badai membuat sejumlah jalan dan terowongan tertutup salju tebal sehingga lalu lintas terhambat. Ketebalan salju dilaporkan mencapai 60 cm. Tidak ada korban akibat badai salju ini, namun tim tanggap darurat membutuhkan waktu beberapa jam dan harus menggunakan alat berat untuk membersihkan jalan. Sejumlah warga yang tinggal di wilayah Ukraina Timur hari Senin waktu setempat mengungsi ke kamp pengungsian yang berada di kawasan Rostov-Donetsk untuk menghindari pertempuran antara pasukan militer Ukraina dengan kelompok pemberontak. Kamp pengungsian yang dibangun pada bulan April lalu ini merupakan persinggahan sementara bagi para pengungsi yang akan menyeberang ke beberapa wilayah di Rusia. Seorang pejabat Rusia mengatakan pada hari Senin setidaknya ada 1.700 orang yang tiba di kamp pengungsian. JC Chan yang merupakan putra aktor Jackie Chan ditahan polisi di kota Beijing, Tiongkok karena tersangkut kasus narkoba. JC yang berprofesi sebagai aktor ini ditangkap pada hari Kamis pekan lalu bersama seorang aktris Taiwan, Kaiko. Polisi mengatakan berdasarkan hasil tes keduanya terbukti positif menggunakan marijuana. Polisi menyita barang bukti berupa 100 gram marijuana yang ditemukan di rumahnya. Mirsa, unjuk rasa warga kota Ferguson, negara bagian Missouri, Amerika Serikat terus memanas. Warga setempat terus mendesak pihak berwenang agar mengadili polisi yang menembak seorang remaja kulit hitam, Michael Brown. Warga kota Ferguson, negara bagian Missouri, Amerika Serikat, Senin malam berlarian menghindari gempuran gas air mata. Polisi menembakkan gas air mata karena mereka dianggap melanggar jam malam yang ditetapkan Gubernur Missouri, Jay Nixon. Seminggu terakhir, kota ini dalam kondisi darurat. Garda Nasional Amerika Serikat diturunkan. Dalam konferensi pers kemarin, Presiden Barack Obama menyampaikan empatinya, namun tetap menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Well, I understand the passions and the anger that arise over the death of Michael Brown. Giving into that anger by looting or carrying guns and even attacking the police only serves to raise tensions and stir chaos. Unjuk rasa hingga kericuhan terjadi di kota Ferguson setelah seorang remaja kulit hitam, Michael Brown, ditembak polisi 9 Agustus lalu. Penembakan diduga berlatar belakang rasial karena Brown tak bersenjata saat itu. Polisi berdalih, Brown ditembak karena melawan saat akan ditangkap setelah mencuri di sebuah toko kelontong. Pengacara dan dokter forensik independen mengatakan, Brown setidaknya ditembak 6 kali di bagian kepala, lengan, dan tangan dengan jarak tembak sekitar 0,6 meter. Ini berbeda dengan kronologi yang disampaikan kepolisian.
Polisi yang menembak Brown, Darren Wilson, saat ini telah diskors. Kasus ini dilimpahkan kepada FBI. Pemirsa, banyak bioskop di seluruh dunia melakukan pembaruan atau upgrade ke teknologi mutakhir karena industri perfilman beralih dari film seluloid ke format digital. Tapi sejumlah bioskop independen di Amerika mengalami kesulitan dana untuk melakukan upgrade dan terpaksa bergantung pada sumbangan dari penonton setia mereka. Kita ikuti liputan atau laporan dari Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Saat mentari terbenam pada Jumat sore di LaSalle County, negara bagian Illinois, puluhan mobil antre di sebuah lapangan, tempat suatu tradisi Amerika yang berusia 60 tahun masih dilestarikan. At one time there was 5,000 drive-ins, right now there's about 388 left. Teater mobil Route 34 menarik ratusan penonton yang memenuhi lapangan 2 hektar ini dengan mobil-mobil mereka hampir setiap akhir pekan pada musim panas. Untuk memutar film layar lebar, bioskop ruang luar ini masih mengandalkan proyektor antik 35 mm buatan tahun 1950-an. Ini akan segera menjadi usang karena banyak perusahaan berhenti mengedarkan film seluloid dan beralih ke format digital. Itu berarti pemilik Route 34 Drive-In harus melakukan pembaruan perangkatnya. The machine that I need costs $70,000. I don't have the kind of resources that these big chains have. Masalah inilah yang dihadapi pemilik bioskop independen karena transisi ke film digital sudah tidak terbendung. Hal ini juga dialami pemilik Patheo Theater, sebuah bioskop bersejarah di Chicago yang terkenal karena arsitekturnya yang unik. At the time, there was no other theater that used something like Kickstarter, which is a crowdfunding website, to get pledges and money from fans to basically finance a piece of equipment. Berkat dukungan penggemar yang menggalang dana lebih dari $50.000, Patheo Theater kini sudah punya proyektor digital sehingga masa depannya lebih terjamin. Pemilik teater mobil Route 34 juga sadar harus beralih ke format digital bila ingin tetap mempertahankan bisnisnya. Ia pun mengumpulkan sumbangan lewat kampanye dari mulut ke mulut dan menurutnya sudah berhasil mendapatkan sekitar sepertiga dari dana yang dibutuhkan. Tapi waktunya terbatas sebelum matahari benar-benar terbenam dan mengakhiri sebuah babak dalam sejarah perfilman. Banyak perusahaan film berencana menghentikan distribusi film dalam bentuk seluloid sebelum tahun depan dan sepenuhnya beralih ke format digital. Dari Washington, saya Helmi Yohanes.